Fa'arkanul Islam khamsah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan wa hajjul baiti lillahil haram. Fadalilu syahadah qauluhu ta'ala syahadallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadatain, ya, mengucap 2 kalimat syahadat, kemudian menegakkan sholat, kemudian menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan dan juga haji ke Baitullah Al-Haram. Ini adalah 5 rukun di dalam Islam yang wajib kita jalankan. Adapun dalilnya, syahadat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Yang keadilan para malaikat dan juga orang-orang berilmu juga menyatakan yang demikian itu, tak ada Tuhan yang berhak diibadahi yang berhak disembah melainkan Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ini dalam Quran surah Al-Imran di ayat ke-18. Jadi kalau kita melihat di dalam rukun Islam ini, yang paling pertama sekali disebutkan oleh Rasulullah SAW yaitu masalah tauhid. Ya, syahadatain itu adalah masalah tauhid. Ya. Karena kenapa kok yang paling pertama itu disebutkan tentang syahadat? Ya. Kita ketahui bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid yang paling tinggi. Bahkan sampai disebutkan oleh Nabi SAW, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang di akhir daripada kehidupannya mampu mengucapkan kalimat tauhid ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menandakan apa? Bahwasanya di dalam Islam ini mementingkan yang namanya tauhid. Tauhid itu sangat penting. Mengapa penting? Karena dia merupakan syarat mutlak agar seseorang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tauhid itu merupakan syarat mutlak agar seseorang itu bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dibutuhkan di dalam sebuah ibadah itu adalah tauhid. Ya, sebelum kita melaksanakan sholat, zakat, haji dan lain sebagainya, kita harus bertauhid. Ya, menjadikan Allah satu-satunya tempat kita beribadah, tempat kita menyembah. Ya, tidak ada tempat sembahan lainnya melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, saking pentingnya tauhid ini, kalau kita melihat hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban radhiyallahu anhu, bahwasanya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika beliau hendak pergi safar, ya, hendak bepergian, maka beliau berjumpai Rasulullah SAW. Ya, dalam rangka meminta nasihat kepada Nabi SAW. Jadi memang sudah seperti itulah sifat dari para sahabat itu. Ketika mereka hendak bepergian, maka mereka mendatangi orang-orang yang berilmu. Yang pada saat itu adalah Nabi SAW. Apa gunanya untuk mereka datangi orang berilmu itu adalah untuk meminta nasihat. Sama bahwa kalau misalkan bayi merantau, itu awak minta nasihat dari dari ulama, dari orang-orang yang paling dulu di dalam rumah itu. Jadi perhatikan bagaimana Mu'adz bin Jabal ini meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Padahal Mu'adz bin Jabal ini adalah orang yang sangat luar biasa dalam segi ilmunya. Dia bisa memiliki ilmu, paham tentang halal haram. Namun dia tetap meminta nasihat kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi SAW memberi nasihat kepada Mu'adz bin Jabal. Perhatikan apa nasihat yang pertama diberikan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika hendak bepergian. U'budillah wa la tusyriku bihi syai'an. Ini adalah nasihat tentang tauhid. Sembahlah Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan jangan serikatkan Dia. Jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Maka subhanallah, kalau kita perhatikan nasihat Nabi ini kepada para sahabat, selalu nasihat yang berkaitan tentang tauhid. Padahal para sahabat itu orang-orang berilmu, ya.
Tapi Nabi tidak pernah bosan-bosan yang memberikan nasihat kepada para sahabat, "Ubudillah wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Tuhanmu dan jangan pernah engkau mensyirikkan atau mensyirikatkan Dia. Ini menandakan apa? Pentingnya dakwah tauhid. Ya, pentingnya dakwah tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada Mu'adz bin Jabal. Kalau misalkan di zaman sekarang ini kita minta nasihat, tiba-tiba nasihatnya adalah berkaitan dengan tauhid, kira-kira bagaimana? Ya. Setiap hari kita minta nasihat tentang tauhid. Pasti kita akan mengatakan, asik itu nasihatnya. Aku tidak ada yang lain lagi nasihat tentang yang akan dibagikan kepadamu. Nah, seandainya Mu'adz bin Jabal itu, ya, dia orangnya bosanan, pastilah Mu'adz bin Jabal akan mengatakan, ya Rasulullah, kasihlah nasihat yang lain. Jangan itu lah nasihatnya masalah tauhid. Nah, gitu kan. Tapi Mu'adz bin Jabal ini orang yang paham. Ya, dia tahu bahwasanya tidaklah mungkin Rasulullah memberikan nasihat tauhid kecuali apa? Tauhid itu adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Coba kita perhatikan, ketika ada orang masuk Islam, ya, orang di luar Islam masuk Islam, mualaf masuk Islam, maka apa yang diperintahkan kepada mualaf tersebut? Apakah ini disuruh sembahyang dulu? Tidak. Apakah disuruh langsung puasa? Juga tidak. Apa langsung disuruh bayar zakat atau langsung naik haji? Ternyata tidak. Apa yang diperintahkan kepada dia? Dia diperintahkan untuk bersyahadat. Untuk apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada gunanya kita sholat, kita berpuasa, kita zakat, kita naik haji dan melakukan amal soleh lainnya kalau tidak berlandaskan kepada tauhid. Jadi tauhid itu adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya mengapa harus syahadat? Ya, jawabannya agar amal ibadah yang selanjutnya dia lakukan itu di dalam Islam nantinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam syahadat itu ada ilmu yang sangat penting. Ya, jadi diajarkan melalui syahadat tersebut. Kita akan dapatkan ilmu tersebut, kita baca maknanya lagi, wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. Wa la ilaha nafiya jami'a ma yu'badu min dunillah. Illallah musbitan lil ibadati Allah wahdahu la syarika lah fi ibadati kama annahu laisa lahu syarikun fi mulki. Ya. Jadi sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya di dalam kalimat tauhid itu ada dua ilmu yang kita bisa dapatkan. Yang pertama adalah ilmu tentang menafikan. Ya, la ilaha itu adalah menafikan. Ya, artinya menafikan seluruh dari apa yang ada di atas muka bumi. Misalkan dari hal yang disembah, dari hal meminta, dari hal memohon pertolongan dan lain sebagainya itu dinafikan. Jadi makna dari kalimat la ilaha illallah itu adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Artinya apa? Tidak ada sesembahan, tidak ada tempat minta tolong, tidak ada tempat memohon rezeki, tidak ada tempat berkeluh kesah, ya, tidak ada tempat lainnya untuk kita melakukan ibadah. Kemudian baru dinisbatkan. Nah, ini ilmu kedua. Nisbat itu artinya apa? Menetapkan kepada siapa? Illallah. Artinya sesembahan tersebut, meminta tersebut, melakukan amal soleh ibadah tersebut illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang Islam harus wajib tahu tentang syahadat dia ini. Agar apa? Agar dia tidak tersesat dalam hal melaksanakan ibadah. Terkadang dia menyembahnya kepada Allah, tapi memintanya kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menyebutkan contoh-contohnya, misalkan orang sakit karena dia putus asa, akhirnya dia berobat ke dukun, atau dia mempercayai adanya kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Percaya kepada apa? Ancaman-ancaman gaib. Ya, misalkan dia katakan, kalau enggak disembahkan ini sesajen ini ke laut, nanti yang punya laut marah. Yang punya laut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diyakini oleh dia siapa? Adanya penghuni laut lainnya. Misalkan apa? Nyi Roro Kidul atau yang lain sebagainya. Kalau kita di sini ada namanya apa? Hantu laut, ya, atau hantu air. Nah, seperti itu. Ada keyakinan seperti itu. Maka yang demikian itulah yang harus dihilangkan. Kenapa? Karena kita sudah bersyahadat. Ya. Inti syahadat tadi kan sudah jelas.
menafikan. Arti menafikan itu mentiadakan. Tidak ada kekuatan lain illallah kecuali hanya kekuatan Allah SWT. Tidak ada yang ditakuti kecuali illallah, kecuali hanya kepada Allah SWT. Tidak ada tempat disembah, tempat meminta pertolongan, tempat memohon rezeki illallah, kecuali hanya kepada Allah. Maka orang Islam harus tahu, harus paham terhadap syahadat yang dia ucapkan. Kemudian yang kedua, Muhammadar Rasulullah. Ya, mengatakan, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua umat Muslim, yaitu sebagai apa? Petunjuk hidup. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Muzammil ayat 15 sampai dengan 16, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'aun. Ya, sesungguhnya kami utus kepada kalian seorang rasul, yaitu sebagai syahidan, sebagai saksi, kama arsalna ila fir'aun rasul. Sebagaimana telah kami utus kepada Fir'aun seorang rasul. Ya, di zaman kita Nabi Muhammad SAW, di zaman Fir'aun Allah utus Nabi Musa AS. Artinya kedudukan Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini sebagai petunjuk hidup yang harus kita ikuti. Ketika kita beramal dilandaskan dengan tauhid, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Mengikuti tata cara ibadahnya Nabi SAW, maka inilah syarat yang diterimanya amal ibadah kita. Karena syarat diterimanya amal ibadah seseorang itu hanya dua. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, dinisbatkan kepada mengikuti daripada Nabi SAW, ya, muttaba, yaitu mengikuti ibadahnya Nabi SAW. Artinya apa yang dicontohkan sama Nabi dia ikuti, maka itu amal ibadah tersebut akan diterima oleh Allah SWT. Ketika dia beribadah, ya, lalu dia kreasi sendiri, tidak mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Nabi SAW, misalkan dia ikuti secara akal-akalan dia atau secara nafsu dia, maka apa yang terjadi? Amalan tersebut ditolak oleh Allah SWT. Maka disebut oleh Nabi SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa lahu fa huwa raddun. Para siapa yang dia melakukan amal ibadah yang tidak pernah ada contoh dari kami. Jadi amrina di sini dalam hal agama. Ya, jangan nanti kita bilang berarti harus ada contoh sama Nabi. Itu Nabi gak pernah naik Honda. Kenapa kita naik Honda sekarang? Nabi gak pernah naik mobil. Kenapa kita naik mobil? Enggak, itu perkara dunia. Yang Nabi sebutkan di sini adalah barang siapa yang dia melakukan suatu amal ibadah berkaitan dengan agama yang tidak pernah kami contohkan, fahuwa raddun, maka tertolak amal ibadahnya. Maka yang tak heran kita di hari akhirat kelak itu akan banyak orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal di dunia ini mereka itu adalah orang yang ahli ibadah, orang yang rajin ibadah. Dia sholatnya banyak, zikirnya banyak. Bahkan kalau kita bandingkan dengan zikir kita, lebih banyak zikir mereka sampai tengah malam, ya. Tapi yang mereka lakukan itu tidak sesuai, tidak ada dasarnya dari Nabi SAW. Akhirnya apa terjadi? Mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu mereka protes, ya. Mereka protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kami hari ini diazab? Padahal kami semasa hidup di dunia adalah orang-orang yang ahli ibadah. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalian itu diazab bukan karena kalian banyak melakukan amal ibadah, tapi karena amal yang kalian lakukan itu berselisih dengan nabi-nabi kalian. Artinya kalian banyak melakukan selisih terhadap nabi-nabi kalian. Maka dari itu, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kita nabi untuk kita ikuti, untuk menjadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita harus mengikuti tata cara ibadahnya Nabi SAW. Ya. Bagaimana tata cara Nabi sholat, ya, bagaimana tata cara Nabi melakukan amal-amal ibadah lainnya, maka itu harus kita ikuti. Tidak boleh kita menyelisih daripada Nabi SAW. Karena apa? Beresiko bahwasanya amal ibadah kita akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sampai-sampai kita mencela daripada sunnah Nabi SAW. Ya, maka itu akan mendatangkan musibah kepada kita bersama. Kita ketahui bersama bahwasanya agama ini adalah agama dalil, ya, bukan agama akal-akalan. Jadi apa buktinya bahwasanya agama Islam ini adalah agama dalil? Kita perhatikan, ketika seseorang ingin melaksanakan sholat,
lalu dia berwudu. Kemudian ketika dia selesai berwudu lalu dia buang angin, maka apa yang dia lakukan? Kalau secara akal pikiran yang harus dia lakukan apa? Dia bersihkan tempat dia keluar angin. Itu kalau pakai akal. Tapi agama kita ini bukan agama akal-akalan. Ya. Apa yang disyariatkan di dalam Islam? Ketika seseorang sudah berwudu lalu buang angin, maka dia diperintahkan untuk memperbaharui wudunya. Memang tidak masuk akal, tapi ini diperintahkan di dalam syariat. Ya. Artinya ini menandakan bahwasanya agama ini bukan akal-akalan, tapi agama ini adalah agama dalil. Ada dasarnya. Sama halnya seperti orang melakukan safar, memakai huf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit. Lalu apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW? Ketika dia mengambil wudhu, maka dia usap di atas hufnya. Kalau secara akal kita, yang harus dia bersihkan apa? Telapak daripada huf itu, karena itu yang dipakai untuk berjalan. Tapi Nabi perintahkan untuk dibersihkan yang atasnya. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwasanya agama kita adalah agama dalil. Ada hukum-hukum yang mengaturnya. Maka tidak boleh kita main akal-akalan. Karena siapa yang dia beragama memakai akal-akalan, maka agama akan rusak. Karena di kulli ra'sin ra'yu, di setiap kepala manusia ini ada pendapat semua. Jadi akal siapa yang mau kita pakai. Maka dari itu kita harus kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Tapi ini tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Iya, karena tidak sesuai dengan akal pikiran kita, makanya kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Jadi para siapa yang dia beragama dengan akal-akalnya, maka dia akan rusak agama. Para siapa yang dia beragama dengan nafsunya, ya, maka agama itu akan. Maka dari itu kita harus pahami bahwasanya syahadat kita itu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat yang kita sembah, ya, tidak ada sembahan lain melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai petunjuk hidup kita yang harus kita ikuti bagaimana tata cara kehidupannya. Kemudian di sini dijelaskan lagi wa tafsiruha allati yuwadhihuha. Ya, qauluhu ta'ala wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Tafsir tentang ini akan jelas, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan juga kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikanku, karena sesungguhnya Dia akan memberikanku hidayah. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Ini dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, ya, untuk menjelaskan tentang pentingnya tauhid tadi. Kemudian kita lanjutkan di matan selanjutnya, yaitu tentang dalil sholat. Ya, di sini di rukun Islam yang kedua itu disebutkan tentang dalil aqimus sholat, ya, tentang melaksanakan sholat. Jadi setelah dia mengucapkan syahadat, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban seseorang muslim di dalam agama Islam ini adalah melaksanakan ibadah sholat. Ya. Bagaimana telah kita singgung di pekan-pekan yang lalu, bahwasanya sholat ini merupakan amal ibadah yang sangat ditekankan, ya, sangat diwajibkan kepada kita, karena merupakan tiang agama. Ya. Bahwasanya sholat ini merupakan tiang agama, dan dia adalah amal ibadah yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal ibadahnya yang lain. Kalau sholatnya buruk, maka buruklah semua amal ibadahnya yang lain. Ya. Jadi ketika seseorang mengatakan, oh kami nggak sholat, tapi kami orang rajin sedekah. Kami nggak sholat, tapi kami orang yang berbuat baik, nggak pernah menyinggung perasaan orang lain. Ya, percuma aja sholat kalau dia menyakiti hati orang lain. Maka ini adalah perkataan yang salah. Padahal amal ibadah yang dia lakukan tersebut itu akan rusak ketika apa? Ketika dia tidak melaksanakan ibadah sholat. Kalau kita merujuk kepada hadis Nabi SAW, bahwasanya amal ibadah yang pertama sekali akan dihisab di hari akhirat adalah sholat. Ya. Jadi orang muslim itu wajib melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktunya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian diikuti dengan sholat-sholat sunnah lainnya.
Sholat sunnah ini tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat wajibnya tadi. Nah, maka dari itu seseorang muslim kalau dia tidak melaksanakan sholat, maka dia akan dihukumi berdosa, lalu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu akan menggugurkan semua amal-amal ibadah sholat yang lain. Ya, maka itu penting bagi kita untuk melaksanakan ibadah sholat ini, karena sholat merupakan rukun Islam yang harus kita laksanakan. Kemudian dalam pelaksanaan sholat ini juga tidak boleh asal-asalan, kembali lagi kepada mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak bisa kita dengan kreasi kita sendiri. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Jadi tidak bisa kita dengan kreasi kita sendiri. Sudah ada tuntunannya dari Nabi SAW. Nah, maka dari itu ada sebuah buku yang sangat bagus sekali ditulis oleh Ustaz Aminul Bait. Ya, itu bukunya judulnya adalah Sifat Sholat Nabi. Itu mendapatkan kata pengantar dari Dr. Syafiq Rizal Basalam. Nah, itu sangat bagus untuk dibaca. Ya, nanti kalau Bapak ingin beli buku, maka cari buku Sifat Sholat Nabi yang ditulis oleh Ustaz Aminul Bait yang mendapatkan kata pengantar dari Dr. Syafiq Rizal Basalam. Itu dijelaskan semuanya, ya. Tentang rukun sholat 13 itu dijelaskan. Ya, bahkan dijelaskan di situ bahwasanya syarat sahnya sholat itu tergantung kepada kekhusyukan. Jadi sholat itu butuh khusyuk, nggak boleh tergesa-gesa kita sholat. Sama halnya seperti kita kerja. Kalau kita kerja, kita kerja dengan baik supaya apa? Ada yang kita harapkan, yaitu apa? Mendapatkan gaji. Kalau kita kerjanya nggak baik, nanti kita nggak mendapatkan gaji, nggak akan digaji oleh bos kita. Nah, begitu juga dengan sholat. Harusnya kita hadirkan juga hal demikian. Kita harus sholat dengan baik supaya apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan sedikit orang yang memikirkan hal demikian. Yang dipikirkan oleh orang itu yang penting selesai sholat sudah selesai. Padahal ada hal yang sangat penting yang harus kita pikirkan ketika kita melakukan suatu amal ibadah. Kita harus ada sifat was-was dalam diri kita itu. Apakah amal ibadah saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini akan menjadi sebuah pahala untuk yang menolong saya di hari akhirat kelak? Nah, itu harus kita hadirkan di dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah tentang zakat. Ya. Yang kedua adalah tentang zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, ya, yaitu untuk membayar zakat. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasanya zakat itu juga wajib bagi umat muslim untuk ditunaikan. Bahkan orang yang tidak membayar zakat itu diperintahkan oleh Abu Bakar Siddiq untuk diperangi. Ya. Saya sampaikan bahwasanya ketika Nabi SAW itu wafat, maka banyak orang-orang Islam itu yang keluar daripada Islam. Kenapa? Karena mereka ragu. Kok Nabi meninggal? Kok Nabi wafat? Ya, harusnya Nabi ini kekal. Padahal Nabi ini adalah manusia biasa yang Allah utus kepada kita bersama. Lalu ketika mereka keluar daripada Islam, maka Abu Bakar memerintahkan kepada para sahabat apa? Untuk mengajak mereka kembali kepada Islam. Nah, ada sebagian di antara mereka mengatakan kami mau masuk Islam, tapi kami hanya bayar zakat saja, tapi kami nggak mau sholat. Ada juga sebagian mengatakan kami hanya sholat saja, tapi kami nggak mau bayar zakat. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang nggak mau sholat perintahkan sholat, ya. Tapi yang nggak mau bayar zakat maka diperangi mereka. Ternyata orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia dihukumi fasik. Dia tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dihukumi fasik. Orang fasik hanya mencelakakan dirinya sendiri. Berbeda dengan orang tidak bayar zakat. Orang tidak bayar zakat ini dia dihukumi munafik. Orang munafik itu selain dia mencelakakan dirinya sendiri, dia juga mencelakakan orang lain. Ya, jadi perkara zakat ini jelas bahwasanya tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian dalil tentang siam, ya. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sudah ma'ruf, ya. Ayat ini sering dibacakan oleh para imam ketika memasuki bulan Ramadan. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Insyaallah kita di bulan 3 nanti sudah memasuki bulan Ramadan, ya. Maka ini berkaitan tentang puasa. Orang yang sudah mengatakan dirinya Islam, ya, yaitu seorang muslim, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa ini.
Karena masih banyak juga orang-orang agamanya Islam, tapi dia meremehkan ibadah puasa. Memang ada keringanan-keringanan bagi orang muslim itu untuk tidak melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan. Misalkan apa? Karena sakit, karena dalam perjalanan, maka itu dibolehkan bagi dia untuk meninggalkan puasa. Tapi dengan syarat apa? Diganti di hari berikutnya. Kecuali orang-orang yang sudah dalam keadaan ajuz, dalam keadaan tua, sudah lemah, tak mungkin lagi dia ganti, maka dia boleh untuk bayar fidyah. Atau orang yang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka boleh dia bayar fidyah. Tapi orang yang tidak ada uzur, maka tidak boleh dia meninggalkan puasa. Lalu bagaimana kalau ada orang muslim, dia meninggalkan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan? Maka tentunya dia akan diazab oleh Allah SWT. Ya, dia akan jatuh dalam hal dosa, kemudian dia akan diazab oleh Allah SWT. Bagaimana bentuk azabnya? Nah, ini kita perlu sampaikan, ya, agar kita berhati-hati. Bahkan kita juga bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Hadis ini menceritakan tentang mimpi daripada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya mimpi seorang Nabi itu adalah wahyu, benar adanya. Sebagaimana mimpi daripada Nabi Ibrahim AS, ketika Nabi Ibrahim AS dimimpikan untuk menyembelih Ismail, maka itu menjadi syariat yang kita jalankan sampai dengan hari ini, yaitu yang dinamakan dengan kurban. Maka mimpi daripada Nabi kita Muhammad SAW itu juga benar. Itu adalah wahyu dari Allah SWT. Bagaimana mimpinya? Disebut oleh Nabi SAW, hatta idza kuntu fi sawa'id jabal, sampai ketika aku berada di tengah-tengah pegunungan, idza bi aswadin syadidah, maka aku terdengar suara teriakan yang sangat keras sekali. Qultu, maka aku bertanya kepada malaikat yang ada di pegunungan tersebut, ma hadhihi aswad, suara teriakan apa ini? Maka para malaikat tersebut menjawab, hadza awa'u ahlin nar, ini adalah suara teriakan dari para penghuni neraka. Summan talaqan, kemudian aku pun dibawa berjalan lagi oleh Jibril alaihissalam. Fa idza ana biqaumin, kata Nabi SAW, maka seketika itu aku melihat suatu kaum mu'allaqina bi'araqibihim, yang mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk azabnya? Mu'allaqina bi'araqibihim, kakinya digantung di atas, kepalanya dalam keadaan di bawah. Musyaqqaqatan asdaquhum, mulut mereka dalam keadaan dirobek. Tasilu asdaquhum daman, dari robekan mulut mereka itu mengeluarkan banyak cucuran darah. Ya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, man haula, ya. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, man haula, siapa mereka itu wahai Jibril, yang mereka itu digantung kakinya ke atas, kepalanya di bawah, kemudian mulutnya dirobek, dari robekan mulut keluar banyak darah. Siapa mereka itu wahai Jibril? Maka kata Jibril alaihissalam, alladzi la yuftirun qabla an tahillati shaumihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktu berbuka itu tiba. Artinya apa? Ketika orang muslim di dalam bulan Ramadan itu melaksanakan amal ibadah puasa, yaitu merupakan amal ibadah wajib, maka dia tidak ada uzur, ya, tidak ada uzur syar'i, dia meninggalkan puasa itu dengan sengaja. Maka dia itu mendapatkan azab yang diberikan oleh Allah tadi. Apa dikatakan? Digantungkan kakinya di atas, kepalanya dalam keadaan di bawah, mulut mereka dalam keadaan robek, maka dari robekan mulut mereka banyak mengeluarkan cucuran darah. Nauzubillah. Ya, itu ancaman bagi orang muslim, ya, yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, namun dia tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ngeri sekali. Kalau kita bayangkan saja, digantung saja kaki kita kaca kapal di bawah, ada payah dirobek ujung gitu. Itu sajalah ala lasan saya, ya, lita, digantung kaki kaca kapal di bawah. Ikut ditambah lagi apa? Dirobek mulutnya keluar banyak cucuran. Alhamdulillah ini. Maka dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, apabila ada orang muslim, ya, yang dia beriman kepada Allah dan juga hari akhir, dia meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i, maka dia ini dihukumi sebagai zindi. Zindi itu artinya perusak agama. Bahkan yang lebih kejam lagi dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, artinya orang muslim, lalu dia meninggalkan puasa dalam bulan Ramadan,
ya tanpa ada usul syar'i, lalu dia yakini bahwa puasa itu tidak wajib. Ya, misalnya kita katakan, kenapa kamu tidak puasa? Padahal dia muslim. Dia katakan, oh puasa itu nggak wajib. Padahal puasa itu wajib. Ya, padahal puasa itu wajib. Maka dia katakan, oh puasa itu tidak wajib. Maka dia jatuh kepada apa? Kekafiran. Dia bisa keluar daripada Islam, bahkan dihalalkan dirinya untuk dibunuh. Ya, tapi yang melakukan hal tersebut adalah pemimpin, ya ulil amri. Tidak bisa kita lakukan perorangan. Dengan pula nanti kita ketika lihat orang ada yang tidak puasa lalu kita katakan, kenapa tidak puasa? Oh, karena puasa itu misalkan dia karena emosi, lalu kita bunuh, nggak boleh seperti itu. Ya, tetap diarahkan kepada ulil amri. Karena yang memegang hak itu adalah ulil amri, pemimpin. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah wa aqimus shalah wa atuz zakat, kemudian wa tasawmu Ramadan, wa hajjul ilal baitillah, ya. Kemudian berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Nah, jadi kalau untuk yang terakhir ini, yang kelima ini, itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau kita mampu maka kita diperintahkan untuk berhaji. Kalau kita tidak mampu maka kita diperintahkan untuk bersabar. Ya. Nah, terkait tentang haji ini juga banyak kita melihat sekarang ini, ya, mereka mampu untuk naik haji, tapi banyak mereka itu untuk apa? Menghabiskan harta mereka untuk hal dunia mereka. Misalkan apa? Rumahnya sudah ada, tapi apa? Dia rombak lagi rumahnya, mobilnya sudah ada, tapi dia ganti lagi mobilnya, dia update lagi mobilnya. Padahal ada kewajiban yang harus dia laksanakan, yaitu apa? Untuk pergi haji. Nah, maka dari itu orang yang mampu seperti ini, ya, dia akan dihukumi dosa ketika apa? Ketika dia salah menempatkan hartanya. Harusnya ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Kemudian ada kesalahan yang kedua lagi. Ketika dia mampu untuk berhaji, dia punya uang untuk berhaji, maka dia berangkatkan orang tuanya dulu untuk pergi haji. Padahal dalam hal akhirat ini, ya, sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwasanya dalam hal akhirat ini kita tidak boleh isar. Ya. Yang dibolehkan isar itu, mendahulukan itu adalah dalam hal dunia. Ya. Misalkan dalam hal dunia kita lagi antri BBM, terus kita lihat di belakang kita ada orang tua, maka kita bilang, silakan Pak maju ke depan. Gak apa-apa dalam hal dunia. Tapi dalam hal akhirat kita gak boleh isar. Ya, misalkan kita ngambil wudhu ini antri panjang, gak boleh kita bilang, Pak silakan berwudhu Pak, nanti saya lagi, gak boleh. Kalau bisa kita duluan dulu untuk berwudhu. Ya, begitu juga dengan saf di depan. Ketika kita berada di saf belakang, gak boleh kita bilang, Pak silakan ke saf depan. Kita harus segera untuk di saf depan. Kenapa? Karena dalam hal akhirat ini kita berlomba-lomba untuk mencari pahala. Nah, begitu juga dalam hal berhaji. Ya, ketika kita mampu maka yang kita berangkat dulu ya kita sendiri. Karena ini merupakan kewajiban kita. Ya. Coba aja bayangkan nanti kalau misalkan di hari akhirat kelak, ketika ingin masuk surga, hanya ada tersisa satu kuota. Kita dengan orang tua kita. Ya. Kita tahu di situ nanti kalau orang nggak masuk surga dia pasti masuk ke dalam neraka. Nah, ini hanya sisa satu kuota. Ada kita dengan orang tua kita. Kira-kira siapa yang duluan mau masuk ke dalam surga? Apa rela kita bilang orang tuanya dulu masuk, biar saya masuk neraka? Kira-kira mau nggak seperti itu? Pastinya enggak. Pastinya kita akan berlomba itu. Karena dalam hal akhirat itu kita harus apa? Siapa yang duluan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kita sudah berhaji, maka jangan sampai haji 2 kali, 3 kali, sedangkan orang tua kita juga belum berhaji. Nah, kalau kita ada kelebihan, maka berangkatkan orang tua untuk berhaji. Nah, jadi seperti itu urutannya seperti itu. Dalam hal dunia boleh kita isar, boleh kita mendahulukan orang lain, tapi tidak untuk hal akhirat. Kalau dalam hal akhirat itu diutamakan kita duluan. Ya, dalam hal ibadah atau dalam hal melaksanakan amal soleh lainnya, ya, misalkan termasuk dalam hal berhaji tadi. Nah, kalau sekarang kan beda. Ketika dia mendapatkan rezeki, maka yang duluan diberangkatkan orang tuanya. Ya. Padahal dia juga membutuhkan tentang amal soleh itu, amal soleh naik haji tersebut. Ya, yang nantinya akan dia bertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya adalah ketika dalam hal dunia maka kita dibolehkan untuk mempersilahkan orang lain, tapi tidak untuk dalam hal akhirat, karena ini berkaitan tentang surga. Lalu bagaimana dengan orang tua saya?
Ya, misalkan ada orang tuanya belum berhaji, sedangkan dia sudah berhaji. Orang tua itu tergolong tidak mampu, misalkan. Kenapa dia tidak berhaji? Karena dia belum mampu. Nanti insya Allah kalau anaknya ada kelebihan, maka dia bisa memberangkatkan orang tua. Ya, jadi ini adalah perkara pertama, yaitu masalah rukun Islam. Kemudian kita melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang iman. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berkata, al-martabatu tsaniyah al-iman, yaitu dalam tingkatan yang kedua adalah tentang iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Fa a'laha qauluhu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anil thariq wal haya syu'batun minal iman. Ya. Kemudian wa arkanuhu sittah, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Wa dalilu ala hadhihi al arkan sittah qauluhu ta'ala laisa al birra an tuwallu wujuhakum qibala al masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Wa dalilul qadar qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya. Jadi di sini tingkatan kedua adalah masalah iman. Iman memiliki 70 cabang lebih. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu itu merupakan bagian dari cabang keimanan. Jadi rukun iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman pula terhadap takdir baik dan juga takdir buruk. Dalil mengenai rukun yang 6 ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, ya, dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Ya, adapun dalil tentang takdir adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya segala sesuatu yang diciptakan dengan takdir. Ini surah Al-Qamar ayat ke-49. Nah, ini berkaitan tentang keimanan. Jadi sudah disebutkan bahwasanya iman yang paling tinggi adalah ucapan kalimat la ilaha illallah, yaitu untuk menegakkan tauhid. Ya, sudah kita jelaskan tadi kenapa harus dalam kalimat la ilaha illallah, karena di situ ada ada dua ilmu, yaitu menafikan dan juga menisbatkan, agar terarah amal ibadah dia, agar amal ibadah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, ini adalah dalam hal memudahkan urusan orang lain. Ya, dalam hal memudahkan orang lain. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarra 'ala mu'sir yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang dia memudahkan urusan seseorang di dunia, yaitu orang-orang yang tertimpa musibah, kesusahan, maka dia mudahkan di dunia, maka Allah yassarallahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Dua balasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja itu masalahnya? Ya, membuang duri dari jalan, nah itu termasuk daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada pahalanya. Ya, ada pahala. Atau membantu orang lain dalam hal lainnya. Misalkan ada orang habis minyak, lalu kita dorong kendaraannya sampai ke SPBU, maka itu ada pahalanya. Sampai-sampai kita menolong hewan pun itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah dengar kisah seorang wanita yang dia adalah seorang pelacur, ya. Kita tahu bahwa seorang pelacur itu mendapatkan dosa yang sangat berat, yaitu karena dia melakukan perzinahan yang sudah ditakdirkan dia masuk ke dalam neraka Allah. Namun di akhir daripada hayatnya dia menolong seekor anjing yang kehausan. Dia kasih minum seekor anjing yang kehausan. Maka Allah Subhanahu wa taala menakdirkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kisah-kisah lainnya, ya. Misalkan ada orang yang membantu hewan-hewan lainnya, misalkan memberi makan kucing dan lain sebagainya, itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya, ya, berkaitan dengan hadis ini, maka para sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah,
apakah memberi makan hewan itu mendapatkan pahala? Maka dikatakan oleh Nabi SAW, ya, bikulli dzatin kabidin rabbati ajrun. Di setiap yang memiliki limpa, yaitu memiliki hati, maka semua itu dapat pahala. Ya. Hewan itu ada limpanya kan, ada limpanya, ada hatinya. Maka ketika kita baik sama dia, memberikan makan sama dia, maka itu ada pahalanya. Ya. Untuk hewan saja, kalau kita berbuat baik itu ada pahalanya, apalagi kepada manusia. Apalagi kepada manusia. Kadang ada sebagian orang sama hewan baik dia. Ya dia elus hewan, ya. Tapi ketika ada manusia meminta kepada dia atau atau tetangganya memang pura-pura nggak tahu dia. Ya. Padahal di situ ada pahalanya. Ketika dia berbuat baik kepada orang lain, maka itu ada pahalanya, dan itu termasuk daripada iman. Ya, menyingkirkan suatu gangguan di jalan agar orang lain bisa mudah lewat, itu adalah keimanan. Membantu orang yang sedang kesusahan juga itu merupakan keimanan. Ya. Dan bahkan malu itu juga masuk dalam kategori cabang iman. Bayangkan di zaman sekarang ini kita lihat banyak orang-orang yang sudah tidak ada lagi rasa malu. Misalkan di HP itu wanita pakai jilbab, dia bergoyang, berjoget. Nah ini kan sudah tidak ada lagi rasa malu. Maka bisa kalau kita katakan dia tidak beriman? Bisa. Kenapa? Karena malu itu bagian daripada keimanan. Kalau orang tidak ada lagi rasa malu, maka dia tidak lagi dikatakan orang beriman. Artinya imannya itu buruk. Ya. Nah, kemudian malu yang bagaimana? Malu dalam hal berbuat kemaksiatan. Tapi kalau dalam hal beribadah kepada Allah, maka itu tidak ada malu. Ada orang azan lah, malu. Apa dimalukan? Kalau dia memang pandai azan, dia sudah azan aja. Ya kan? Ada orang baru pulang dari pondok, dia berilmu, bisa dia imam, hafiz Quran. Ketika kita suruh maju, malu. Banyak orang tua. Ya. Orang tua banyak, tapi kan orang berilmu kan dia saja. Ya, orang baru pulang dari pondok. Nah maka itu tidak boleh. Ya. Malu itu ada pada tempat. Itu malu dalam hal berbuat maksiat, ya, agar Allah tidak mengazab kita. Tapi kalau dalam hal ibadah itu tidak ada perkataan malu. Kemudian rukun iman itu adalah engkau beriman kepada Allah. Yakin kita bahwasanya Allah itu ada. Kita sudah sampaikan bahwasanya adanya alam ini, adanya yang mengatur alam ini itu bertanda apa? Adanya Allah. Maka kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beriman kepada para malaikatnya Allah. Ya, beriman kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan bahwasanya para malaikat Allah ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Para malaikat Allah ini adalah makhluk yang sangat taat, tidak pernah bermaksiat kepada Allah, bahkan kalau Allah perintahkan tidak pernah dia membantah. Maka kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Allah sebutkan kita harus beriman kepada para malaikat, kemudian disebutkan tentang sifat para malaikat, kita harus takut kepada Allah. Kenapa? Karena ketika kita di dalam kubur nanti, kita akan dihadapkan dengan dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Ya. Dan Munkar dan Nakir ini dia akan bertanya kepada kita, kembali lagi dia, ya, terhadap apa yang kita lakukan. Dia akan bertanya kepada kita tentang apa? Tentang tiga pertanyaan tadi, tentang ma'rifatullah, ma'rifatul din, kemudian ma'rifatun nabi, mengenal Allah, mengenal agama, dan juga mengenal nabi. Kalau kita bisa jawab, maka kita bisa mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau kita nggak bisa jawab, kita nggak bisa tawar-tawar. Kita nggak bisa bilang, lupa malaikat apa? Nggak ada istilah seperti itu. Atau kita bilang malaikat janganlah empuk, tak ada. La ya'sunallah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'mar. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kalau ada manusia yang mati di dalam kubur itu, di alam barzakh, nggak bisa jawab, maka azab dia. Maka betul-betul diazab oleh para malaikat. Makanya diambil palu dan terbuat dari besi itu, dipukulkan kepada dia, masukkan dia ke dalam tanah sedalam 70 hasta, sampai suara teriakan itu didengar oleh hewan-hewan, ya, kecuali manusia dan jin tidak bisa mendengar suara teriakan orang di dalam kuburan tadi. Ya. Kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian beriman kepada rasul-rasulnya, yaitu dengan apa? Menjalankan segala amal ibadah sesuai dengan apa yang diturunkan. Ya, ini bentuk daripada ketakwaan, ya, beribadah sesuai dengan kitab-kitab dan juga rasul-rasulnya. Bahkan juga beriman itu kepada hari akhir, ya, adanya hari akhirat, hari pembalasan. Kemudian juga beriman terhadap takdir baik dan juga takdir buruk yang menimpa kita. Jadi
Jadi jangan pernah kita mencela ala sakito wariko. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu takdir buruk yang Allah berikan kepada kita. Kita sabar. Ya, berarti Allah itu ada yang diinginkan dari diri kita apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Begitu juga dengan takdir baik yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nanti insyaallah akan kita lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya yaitu tentang ihsan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.